Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lydia Tosafal Aulia, kelas 12 keperawatan. Jadi di sini saya akan mempresentasikan yaitu tentang sikap optimis, ikhtiar, tawakal, dan iman kepada qada dan qadar. Pengertian. 1. Qada secara bahasa yang berarti hukum, ketetapan, dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Semua yang terjadi berasal dari Allah Subhanahu wa taala yang pemilik kehidupan. Jadi, qada adalah sebelum adanya proses kehidupan, Allah sudah menuliskan apa saja yang akan terjadi, baik itu tentang kebaikan, keburukan, dan juga tentang hidup atau mati. Allah sudah memerintahkan hambanya untuk percaya pada qada. Dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 210, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Hal yanzuruna illa ayyatiyahumullahu fi zululi minal ghamami wal malaikatu wa qudiya wa ilallahi turja'ul umur. Artinya, tidak ada yang mereka tunggu-tunggu kecuali datangnya azab Allah bersama malaikat dalam naungan awan. Sedangkan perkara mereka telah diputuskan, dan kepada Allah lah segala perkara dikembalikan. Jadi, dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa semua perkara ketetapan dan itu sudah diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu qadar. Secara bahasa diartikan sebagai sebuah ketentuan atau kepastian dari Allah. Sedangkan secara istilah, qadar berarti sebuah penentuan yang pasti dan sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik yang sudah terjadi, sedang terjadi, maupun yang akan terjadi. Jadi qadar adalah sebuah ketentuan Allah yang berlaku bagi semua makhluknya. Terus yang yaitu ada hikmah orang yang beriman kepada qada dan qadar. Yang pertama yaitu banyak bersyukur dan bersabar. Jadi orang yang beriman kepada qada dan qadar, apabila mendapat keberuntungan, maka ia akan bersyukur, karena keberuntungan itu merupakan nikmat Allah yang harus disyukuri. Yang kedua yaitu menjauhi diri dari sifat sombong dan putus asa. Orang yang tidak beriman kepada qada dan qadar, apabila memperoleh keberhasilan, ia menganggap keberhasilan itu adalah semata-mata karena hasil usahanya sendiri. Yang ketiga yaitu optimis dan giat bekerja. Jadi manusia tidak mengetahui takdir apa yang terjadi pada dirinya. Semua orang tentu menginginkan bernasib baik dan beruntung. Yang keempat yaitu jiwanya tenang. Jadi orang yang beriman kepada qada dan qadar senantiasa mengalami ketenangan jiwa dan hidupnya, sebab ia selalu merasa senang dan apa yang ditentukan Allah kepadanya. Terus selanjutnya yaitu pengertian sikap optimis. Sikap optimis adalah sikap orang yang memiliki harapan positif dalam menghadapi segala hal atau persoalan. Kebalikan dari optimis adalah pesimis. Orang yang memiliki sifat pesimis selalu berpandang negatif dalam menghadapi persoalan. Jadi sikap optimis ini seseorang yang tetap semangat menghadapi
semua permasalahan. Jika tidak berhasil menyelesaikan satu permasalahan, maka dia akan mencoba lagi untuk kedua kalinya. Jika gagal kedua kalinya, akan mencoba lagi untuk ketiga kalinya sampai berhasil. Sebaliknya, jika seseorang pesimis, maka akan menyerah dan tidak mau berusaha lagi. Sifat pesimis ini merupakan sifat yang tercela. Jadi harus dihindari bagi setiap muslim. Seperti contohnya, misal si A dan si B mengikuti lomba melukis di tingkat kabupaten. Si A yakin dalam lomba ini akan meraih hasil yang terbaik. Sebaliknya, kalau si B merasa bahwa dalam lomba kali ini ia tidak mungkin bisa menang. Itu termasuk contoh dari sikap optimis. Yang B yaitu sikap ikhtiar. Sikap ikhtiar adalah berusaha bersungguh-sungguh untuk mencapai harapan, keinginan, dan cita-cita. Jadi ketika seseorang menginginkan sesuatu, maka ia harus berusaha atau berupaya untuk meraihnya. Tidak hanya berdiam diri tanpa adanya usaha sama sekali. Selain itu, usaha tersebut harus diiringi dengan doa. Contohnya, kalau orang ingin pandai, ya pasti harus berusaha dengan rajin belajar. Terus yang C yaitu sikap tawakal. Artinya berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala atas hasil usaha kita setelah berusaha dengan sungguh-sungguh. Jadi sikap tawakal adalah menyerahkan segala usaha, daya dan upaya yang telah kita lakukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus yaitu ada manfaat optimis. Yang pertama yaitu lebih panjang umur. Yang kedua, lebih jarang mengalami depresi. Yang ketiga, tingkat stres yang lebih kecil. Yang keempat, memiliki daya tahan tubuh yang lebih baik terhadap penyakit. Yang kelima, lebih baik secara fisik dan mental. Yang keenam itu mengurangi resiko kena penyakit jantung. Manfaat ikhtiar. Yang pertama yaitu merasakan kepuasan batin karena telah berusaha dengan sekuat tenaga dan kemampuan yang dimiliki. Yang kedua yaitu terhormat di hadapan Allah dan sesama manusia. Yang ketiga dapat menghemat karena merasakan susahnya bekerja. Yang keempat yaitu tidak mudah putus asa. Yang kelima menghargai jerih payahnya dan jerih orang lain. Yang keenam tidak menggantungkan orang lain dalam hidupnya. Yang ketujuh, menyelamatkan akidahnya karena tidak bebas atau bertawakal kepada makhluknya. Manfaat tawakal. Yang pertama yaitu dijamin kemudahan dunia dan akhiratnya. Dua yaitu mudah beradaptasi dengan masalah apapun. Yang ketiga, tawakal dapat mempertebal iman dan tidak mudah putus asa. Yang keempat, tawakal dapat membuat seseorang menjadi lebih mandiri. Yang kelima yaitu Allah akan mencukupkan rezeki. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.